Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Tunisa. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam saya tentang lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Bani Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Sekitar 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad dalam suatu pertempuran melawan Bani Abbasiyah, maka berakhir pula lah kekuasaan Bani Umayyah, dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asyafah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 700 sampai 753 Masehi, yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain silih berganti sebanyak 37 khalifah. Selama berkuasa, Daulah Bani Abbasiyah mengalami masa kejayaannya mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsik Billah tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gilang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan bagi umat Islam. Di antara khalifah yang besar adalah Abu Abbas As-Soffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan Daulah Bani Abbasiyah. Setelah itu, hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Khalifah yang terakhir adalah Mu'tasim yang berkuasa pada tahun 656 Hijriah, 1258 Masehi, dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan atau cucu dari Genghis Khan. Sesudah Al-Watsik, masih ada lagi 28 khalifah yang memerintah, tetapi pada umumnya mereka kurang membawa kemajuan. Berikut wilayah kekuasaan dari Abbasiyah kecuali Cordova Spanyol, meliputi Afrika Utara, Mesir, Tripoli, dan sekitarnya, juga negara-negara yang berbeda di Asia Tengah seperti Turki, Siberika, Romawi Timur, Persia, Irak, Yaman, Palestina, Afghanistan, dan sebagian India dengan ibu kotanya Baghdad, sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, keuangan, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka, artinya siapapun boleh memasuki dan bertempat tinggal, sehingga semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan bisa bermukim. Baghdad menjadi kota internasional yang sangat ramai dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur, Arab, Turki, Persia, Romawi, Kipti, dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa upaya perluasan daerah kurang begitu diperhatikan, akan tetapi di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan terjadi kemajuan yang pesat, dengan ditandai munculnya para ilmuwan atau cendekiawan dan ulama yang terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Imam Maliki, Ibnu Rushdi, dan lain-lain. Khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah kedua meneruskan khalifah sebelumnya, yaitu Abdullah bin Abbas. Muhammad Al-Mahdi, khalifah yang dibaiat dengan wasiat ayahnya. Harun Ar-Rasyid merupakan mutiara sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Abdullah Al-Mahdi, Abu Muhammad Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Abu Musa Al-Amin, Abu Abbas Al-Ma'mun, Abu Ishaq Al-Mu'tasim, Abu Ja'far Al-Watik, Ja'far Al-Mutawakkil, Abu Ja'far Al-Muntasir, Ahmad Al-Musta'in, Abu Abdullah Al-Mu'tas, Abu Ishaq Al-Muhtadi, Abu Abbas Al-Mu'tamid, Abu Abbas Al-Mu'tadid, Abu Ahmad Al-Muktafi, Abu Fadl Al-Muqtadir,
Abul Mansur Al-Qahir, Abul Abbas Ar-Radi. Abu Ishaq Al-Muttaqi, Abdullah Al-Mustakfi, Abul Qasim Al-Mu'ti, Abdul Karim At-Tai, Ahmad Al-Qadir, Al-Qaim, Abul Qasim, Abul Abbas, Abul Mansur, Abu Ja'far Ar-Rasyid, Abu Abdullah Al-Muktafi, Abul Muzaffar, Hasan Al-Mustadi, Abul Abbas An-Nasir, Muhammad Az-Zahir, Abu Ja'far Al-Muntasir, Abdullah Al-Mustaqsim. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada penyebaran Islam pada Daulah Abbasiyah sudah memegang beberapa daerah. Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, Bukhara. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Berbagai ilmu telah lahir. Hal ini dikarenakan antara lain penelitian-penelitian dan kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Penerjemahan buku-buku berbahasa asing seperti halnya Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilakukan pada masa pemerintahan Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid Al-Makmun dan Al-Mahdi. Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat serius dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffar dan dinamakan Bani Abbasiyah karena pendirinya merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dalam menjalankan pemerintahannya, pastinya setiap khalifah memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Dalam mengatur sistem pemerintahan, Bani Abbasiyah dibantu oleh wazir atau perdana menteri, dan dalam menjalankan tugas khalifah dibantu oleh sekretaris negara, sedangkan wazir dibantu oleh menteri departemen. Pada masa Bani Abbasiyah, terdiri atas 5 periode yang pemerintahannya memiliki pola pemerintahan yang berbeda. Pada masa Khalifah Al-Mansur, pemerintahan Bani Abbasiyah memindahkan ibu kota serta pusat pemerintahan yang awalnya di Kufah dipindahkan ke Baghdad. Kemunduran Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan kehancuran yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Proses runtuhnya dinasti Abbasiyah oleh faktor internal yaitu lemahnya khalifah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan. Faktor eksternal kemunduran dinasti Bani Abbasiyah yaitu perang salib, serangan Hulagukan. Sekian presentasi sejarah kebudayaan Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.